Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria Kumala, NIM 1801040085 dari PPSI 5P. Di sini saya akan mempresentasikan isi buku yang berjudul Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan oleh Min Rifai. Yang pertama, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu penulisan. Ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab penulis. Seseorang yang sudah selesai melakukan penelitian yang berhasil harus merasakan adanya tekanan untuk mengumumkan hasilnya. Pengumuman ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai jalur komunikasi. Jalur yang paling sering dilakukan orang adalah melalui percakapan dengan rekan sejawat di tempat kerjanya. Pemberitahuan kepada rekan seminat yang mungkin bermukim di tempat lain dapat dilakukan melalui surat menyurat. Bentuk pertemuan ilmiah dapat sangat bervariasi, mulai dari ceramah dalam lingkungan kerja sampai dengan kongres internasional yang dihadiri oleh ribuan orang. Yang selanjutnya, kode etik penulis. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai orang terpelajar, dengan jalan menjaga kebenaran hakiki, manfaat, dan makna informasi yang akan disebarluaskan sehingga tidak menyesatkan orang lain. Penulis harus memperhatikan kepentingan penerbit yang mendanai penerbitan, sehingga keringkasan dan kepadatan tulisan mendasar penyiapan naskah, sebab hal itu berarti penekanan terhadap biaya percetakan. Penulis hanya akan mengajukan naskah yang dipersiapkan satelit. Yang selanjutnya, pembenahan modal. Untuk menjadi cerdik cendekiawan yang berkewajiban memajukan ilmu dan teknologi bukanlah pekerjaan yang mudah. Produk kegiatan kecendekiaan. Kegiatan ini diawali dengan tengkan dan mendapat ilham atau gagasan, menemukan masalah dan membatasinya menjadi suatu kegiatan penelitian yang layak dikerjakan. Teridentifikasinya persoalan ini harus diikuti dengan penentuan pendekatan metodologi agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan. Data yang terhimpun dianalisis dan disintesis serta hasilnya disimpulkan, untuk kemudian diakhiri dengan pembuatan suatu perampatan menyeluruh. Yang selanjutnya, seperangkat alat penolong. Pembuatan catatan yang rapi secara berdisiplin selama melaksanakan penelitian sangat membantu penulisan karya ilmiah. Pernyataan terkait yang dijumpai dalam menelaah bahan pustaka. Janganlah sungkan membuat catatan yang banyak untuk merekam jalan pikiran ketika sedang melakukan penelitian. Yang selanjutnya, bantuan perlengkapan fisik. Perlengkapan fisik seperti ruang kerja, meja, kursi, pena, kertas, cahaya, dan alat bantu lainnya mungkin menolong kamar yang tenang dan berudara nyaman merupakan pendorong yang kondusif. Pemantapan bakal menulis. Bahasa Indonesia yang sekarang sedang direkayasa pencedekiannya agar menjadi bahan ilmiah yang tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kecepatan perkembangannya jauh melebihi kepesatan perubahan yang sebenarnya juga sering dialami oleh bahasa-bahasa lain di dunia ini. Kemudahan perangkat kebahasaan. Tidak berbeda dengan bahasa-bahasa lain di dunia, dalam bahasa Indonesia telah dilakukan seperangkat kemudahan untuk dimanfaatkan dalam menyusun karya tulis yang efektif. Perhurufan. Seperti kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Latin. Selain abjad, huruf Latin diperlengkapi pula dengan dua sistem angka, ialah angka Arab dan angka Romawi. Di samping itu, dalam lingkungan percetakan dikenal dua bentuk huruf Latin yang berbeda, ialah huruf Romawi dan huruf Itali. Yang selanjutnya, perlambangan. Singkatan adalah bentuk istilah tulisannya. Dipendekkan sehingga hanya tinggal satu huruf, beberapa huruf atau sepenggal kata. Etika pengutipan. Sekalipun demikian, kepada penulis diberikan kecinasan untuk mengubah, mengurangi, dan melakukan interpolasi
dilakukan dengan penunjukan yang jelas. Perubahan yang sering dilakukan ialah penyesuaian ejaan, sehingga pembaca sekarang dapat membaca teks kuno dengan mudah. Pembuangan bagian kalimat atau penghilaman kalimat dari satu paragraf dilakukan dengan tanda elipsis, ataupun kesalahan atau kejanggalan yang dibiarkan tak diperbaiki ditandai dengan kata Latin dalam bahasa kurung. Yang selanjutnya, perencanaan naskah. Ilmu dan teknologi maju karena para pembinanya terus melakukan penelitian dan pengembangan serta melaporkan hasilnya melalui terbitan ilmiah secara terlaksana. Terbitan atau publikasi adalah karya yang diproduksi dalam jumlah banyak dan disebarluaskan kepada halayak dalam bentuk dokumen yang dapat dibaca atau divisualisasikan. Macam jenis terbitan ilmiah. Macam terbitan itu banyak sekali bergantung kepada isi, cara penyajian, dan bentuk penampilannya. Dulu, kegiatan pembinaan ilmu dan teknologi biasanya dilakukan melalui penerbitan buku atau pamflet. Secara universal, sekarang buku diartikan sebagai terbitan tercetak tak berkala yang paling sedikit terdiri atas 49 halaman dan terjahit pada satu sisinya serta terlindung dalam sampul, sehingga merupakan satu jilid. Berkala adalah terbitan dengan judul khas yang muncul secara teratur atau tak teratur untuk rentang waktu tak terbayar. Setiap keluar berkala diberi bernomor urut atau diberi kurun waktu untuk menunjukkan kesehariannya. Berdasarkan definisi kamus, banyak macam terbitan yang termasuk ke dalam kategori berkala, tetapi pembedaan satu sama lain tidak begitu tajam. Yang selanjutnya, kerangka umum karya ilmiah. Sekalipun sebenarnya tidak ada patokan resmi, telah berkembang tradisi yang mapan dalam mewujudkan kerangka dasar peorganisasian karya tulis ilmiah. Kerangka itu dipakai dalam menyiapkan bahan cetakan seperti buku, pamflet, dan artikel majalah, serta untuk menulis naskah yang tidak diterbitkan seperti yang selanjutnya. Kita akan membahas bab 2 tentang penyuntingan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penyunting. Berdasarkan perkembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini, istilah penyunting disepadankan dengan kata Inggris editor atau redaktor. Kata pertama diturunkan dari bahasa Latin editus, edere, yang berarti menghasilkan atau mengeluarkan ke depan umum. Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa penyunting berkala ilmiah tadi tidak pula merupakan pekerjaan basah. Karena pentingnya fungsi penyunting sebagai penghubung, haruslah tersedia saluran akrab dan terbuka di antara penulis, penyunting, pembaca. Menjadi hak penyunting untuk menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat keteknisan berkala yang diasuhnya. Dalam menjaga kemantapan atau bahkan peningkatan mutu berkala, fungsi penyaring harus dijalankan secara ketat, walaupun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan baik secara pasif maupun aktif. Yang selanjutnya, pengolahan dan penerbitan naskah. Penerbitan merupakan suatu pengejawantahan kemapanan kegiatan ilmiah, sehingga segala sesuatu perlu pengelolaan yang tertata rapi. Pranata dan organisasi, karena penerbitan merupakan bagian integral kegiatan keilmuan yang sudah bersifat universal. Dalam menerbitkan karya ilmiah, bangsa Indonesia telah mencoba mengikuti kemapanan tradisi yang berlaku. Namun, di sana-sini terjadi penyimpangan dan terlihat adanya pola tersendiri yang belum dapat dikatakan membudaya secara nasional. Penyunting tidak boleh memenangkan pendapatnya sendiri, pendapat temannya, atau pendapat penulis yang disenanginya, sehingga tidak akan terjadi pilih kasih berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan isi sesuatu naskah. Penyunting bekerja dengan disiplin waktu yang ketat dalam mengolah naskah dan mempersiapkan naskah untuk
terbitkan semata-mata ditujukan untuk melancarkan arus informasi guna memajukan ilmu dan bukan untuk disalahgunaan untuk maksud-maksud lain. Dalam mengolah naskah untuk penerbitan, tidaklah selalu diingat bahwa penyuntingannya bertanggung jawab untuk formal dalam setiap tulisan. Penyunting berkewajiban memberi surat tanda tibanya suatu naskah organisasi profesi ilmiah, dapat juga memasang dengan pengurusnya secara ex office sebagai pengelola lembaga penaung berkala ilmiah yang diterbitkannya. Pengolahan naskah untuk percetakan. Naskah yang dari segi khalayak isi sudah diputuskan umum, diterima dan dimuat dalam berkala biasanya dilewatkan 2 tahap penyuntingan. Penyuntingan untuk kejelasan penyajian. Terkadang pemberian sejarah tambahan mempermudah pembaca mengikuti argumentasi yang disajikan pengarang. Penyunting bahasa demi kesesuaian. Perbaikan kecil tetapi mendasar sering harus dilakukan dan memang diperlukan, karena jarang sekali terdapat naskah yang diajukan kepada berkala ilmiah sudah bersifat sempurna untuk melihat terdapatnya penyimpangan dari gaya selingkuh majalah, misalnya penulisan yang dilakukan dapat saja tak terlihat atau terasa sebagai kesalahan. Penanggapan kopi naskah buat percetakan. Akan tetapi, revisi set percetakan mahal, apalagi bila dilakukan pada percetakan yang menggunakan mesin pengeset huruf linotype akan berbahan baku timah. Pemesanan cetak lepas. Sewaktu mengembalikan contoh cetak, pengarang biasanya memesan sejumlah cetakan lepas naskahnya di atas jumlah yang akan diterimanya dari majalah secara cuma-cuma. Yang selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu penerbitan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerbit. Pengarang, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Penulis yang berkarya memerlukan media untuk menyampaikan produk kecendiakannya kepada masyarakat. Sekalipun menduduki fungsi yang penting, penyunting baru bisa bekerja jika ada naskah yang ditulis pengarang. Kode etik penerbit. Pengarang, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Kiat berburu naskah. Benturan kepentingan seputar naskah. Penerbit yang mapan tentu menyadari misi lembaganya sebagai barometer kebudayaan, sehingga mereka akan berusaha payah menuntun rakyat ke suatu tujuan yang diyakinnya bermanfaat untuk kemajuan kesejahteraan bangsanya. Kepandaian membaca kecondongan zaman berdasarkan idealisme yang tak terikat pada perhitungan komersial semata-mata merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan usaha penerbitan. Potensi sumber naskah. Dalam jangka pendek, penerbit dan penyunting berkala dapat mengerahkan suatu kelompok pemilih dan penyeleksi naskah yang layak terbit berdasarkan berbagai pertimbangan. Naskah yang terseleksi lalu diserahkan kepada tim penyunting untuk menggarap dan mengolah naskah menjadi siap cetak. Faktor penyunting ini sangat vital perannya dalam menentukan kelangsungan hidup tegar penerbit dan produknya, terutama penerbitannya yang bersifat berkala. Memang salah satu kelemahan penerbit di Indonesia ialah belum dimilikinya penyunting rumah tangga yang tangguh seperti dapat disaksikan dari kemantapan penampilan dan isi-isi buku produksi mereka. Sebagai akibat ketiadaan penyunting, tidak berkembang gaya selingkuh penerbitan yang dipatuhi secara bertaat asas. Penghalangan kerjasama. Di mana-mana, organisasi profesi ilmiah yang bersifat lembaga swadaya masyarakat itu tidak pernah kelebihan uang sehingga mampu mandiri secara finansial. Gatra mekanik penerbitan. Yang pertama ada kertas. Kertas yang biasa dipakai untuk percetakan tersedia dalam bermacam kelas. Yang selanjutnya tipografi. Huruf yang kakinya tak berhiasan disebut sans serif atau tanpa serif dan keseluruhan garis badan hurufnya sama tebal. Huruf sans serif merupakan produk yang keterbacaannya dianggap lebih rendah dibandingkan huruf berserif sehingga kurang cocok untuk mencetak tubuh teks. Format dan tata letak.
Format adalah pola yang dimapankan oleh bentuk, penempatan bagian tercetak pinggir, serta penampilan tipe huruf yang dipakai. Bila sebuah buku terbuka di atas meja, bagian yang tercetak pada kedua halaman yang berhadapan itu merupakan satu satuan: judul, anak judul, cerahan, ilustrasi, dan semua unsur bahan yang dicetak disajikan di tengah-tengah secara seimbang kiri kanan. Yang selanjutnya ada penataan wajah dan isi berkala. Jarang orang menyadari bahwa penataan wajah dan isi berkala buku atau terbitan lainnya memerlukan pengelolaan yang rapi. Setiap langkah kegiatan penataan perlu diawasi dengan ketat, sebab tanpa disengaja atau disadari, penyimpangan dapat sering terjadi. Data paspor di wajah sampul. Sampul merupakan arena pengenalan dan peragaan terbaik bagi satu terbitan. Khusus untuk terbitan berkala, di wajah sampulnya terpajang seperangkat data paspor, identitas, atau penjati dirinya. Judul. Judul berkala sebagaimana judul buku, artikel, makalah, laporan, atau judul karangan lainnya harus dapat menyampaikan sifat kandungan isinya. Lembaga penerbit. Dalam kaitan ini, penempatan nama lembaga supaya dijauhkan dari judul berkala supaya tidak diperlakukan sebagai unsur judul. Peranti pemantap penampilan. Pemakaian macam corak dan tata cara warna sampul bermotif huruf yang dipakai menulis judul, ukuran, dan ketebalan. Semuanya dapat menjadi unsur penentu jati diri yang unik. Biasanya, para penyunting, pendiri, serta penerbit berkala sudah akan memberikan perhatian yang mendalam tentang penampilan wajah ini. Panduan-panduan pembakuan. Karena keuniversalan penerbit berkala, badan-badan internasional seperti UNESCO telah mengeluarkan beberapa pedoman yang ditujukan untuk menciptakan pembakuan sebagai pedoman pengejaan yang dianut majalahnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari isi buku ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.